Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahuddin M.Ikom. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Ilmu Komunikasi, yaitu Fotografi, Jurnalistik, dan PR. Sebagai dosen pada Prodi Ilmu Komunikasi, tentunya saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Mata kuliah Fotografi, Jurnalistik, dan PR merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Ilmu Komunikasi dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah KMU 1622013. Saya akan memaparkan luaran yang diharapkan serta model pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah Fotografi, Jurnalistik, dan PR. Mata kuliah Fotografi, Jurnalistik, dan PR merupakan mata kuliah keterampilan sebagai dasar membekali mahasiswa agar mampu menciptakan karya foto sebagai salah satu media untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menciptakan sebuah karya foto atau mampu berkomunikasi menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui gambar atau foto dengan baik dan benar. Dalam proses pembelajaran, ada 3 model atau aspek yang saya lakukan kepada mahasiswa, yaitu model delivery, model interaksi, dan model assessment, atau disingkat dengan DIA. Delivery merupakan proses penyampaian mata kuliah dengan baik dan benar kepada mahasiswa, agar materi yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Sementara interaksi yaitu merupakan proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa yang satu dengan mahasiswa lainnya. Sedangkan asesmen merupakan proses pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima pembelajaran yang telah disampaikan. Sementara itu, untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan kepada mahasiswa adalah yang pertama, menjelaskan materi, kemudian memperlihatkan contoh gambar, serta praktek langsung cara mengambil gambar yang baik dan benar. Lalu, memberikan kesempatan langsung kepada mahasiswa untuk mempraktikkan langsung apa yang sudah saya praktikkan sebelumnya, lalu dilakukan agar mahasiswa dapat memahami dengan jelas tentang mata kuliah Fotografi, Jurnalistik, dan PR. Adapun deskripsi mata kuliah Fotografi, Jurnalistik, dan PR yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian sebagai ilmu yang membekali mahasiswa dalam memahami prinsip dasar dalam menghasilkan sebuah karya foto, serta mengetahui untuk mengaplikasikan kepada dunia ilmu komunikasi. Bahasa gambar adalah bahasa universal, ya. Dalam ilmu komunikasi, peran gambar dalam hal ini foto dapat membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui sebuah foto. Dengan didukung pengambilan sudut foto maupun prinsip dasar fotografi lainnya, serta berbagai macam komposisi maupun trik kamera yang dapat memberikan nilai artistik yang lebih pada foto tersebut, sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat. Adapun materi muatan pembelajaran pada mata kuliah Fotografi, Jurnalistik, dan PR yaitu yang pertama introduction, yaitu perkenalan mata kuliah. Di sini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan RPS atau silabus mata kuliah Fotografi, Jurnalistik, materi apa saja yang akan disampaikan selama 14 pertemuan ke depan. Lalu di sini juga saya akan membangun kesepahaman atau kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Lalu dasar fotografi pada pertemuan kedua, di sini akan membahas tentang sejarah kamera seperti apa, cara kerja kamera, pengoperasianan kamera, serta perkembangan fotografi jurnalistik di Indonesia. Lalu pertemuan berikutnya masuk kepada fotografi jurnalistik. Di sini akan membahas tentang sejarah fotojurnalistik, fungsi fotojurnalistik, serta perbedaan fotojurnalistik dengan fotografi lainnya.
Lalu pertemuan berikutnya yaitu membahas tentang sifat foto berita. Lalu ada objek foto berita serta kedudukan foto dalam jurnalistik. Lalu pertemuan keempat masuk kepada nilai foto berita dan jenis-jenis foto berita, ya, dan karakteristik foto berita. Pertemuan selanjutnya yakni komposisi foto. Di sini akan membahas jenis-jenis foto, menentukan point of interest atau POI. Lalu masuk kepada angle atau sudut pandang berita. Di sini akan membahas tentang jenis-jenis angle foto serta foto-foto portrait. Lalu pertemuan selanjutnya dilanjutkan dengan caption foto. Dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis caption foto yang baik dan benar, fungsi caption foto, serta bagaimana mencantumkan unsur foto 5W1H dalam sebuah caption foto. Lalu pertemuan berikutnya akan membahas tentang etika foto jurnalistik. Di sini bagaimana kita memotret di tempat umum, bagaimana etika kita memotret, serta batasan-batasan foto yang layak untuk dipublikasikan kepada halayak. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang foto cerita atau foto esai. Di sini bagaimana cara mencari foto esai dan foto cerita, dan bagaimana menentukan foto-foto tersebut masuk ke dalam kategori foto cerita maupun foto esai. Lalu pertemuan berikutnya ini membahas tentang aliran-aliran fotografi di media massa yang meliputi foto olahraga, foto arsitektur, foto fashion fotografi, mode fotografi maupun foto produk. Pertemuan berikutnya yaitu membahas tentang foto produk atau foto periklanan. Di sini bagaimana mengenal foto-foto produk atau foto iklan, jenis-jenis foto produk maupun kaidah-kaidah foto dalam fotografi produk. Lalu pertemuan berikutnya membahas tentang teknik pencahayaan. Teknik pencahayaan di sini dibagi dua, yaitu teknik pencahayaan alami dan teknik pencahayaan buatan. Di sini juga akan membahas tentang bagaimana menentukan arah-arah cahaya dalam proses fotografi. Lalu yang terakhir adalah memanfaatkan kamera ponsel. Di sini saya akan mengarahkan bagaimana mahasiswa bisa memanfaatkan peralatan yang ada. Salah satunya adalah ponsel. Ya, di sini memanfaatkan bagaimana kita bisa memanfaatkan kamera ponsel untuk menciptakan sebuah karya foto yang baik dan menarik. Lalu saya akan menjelaskan capaian pembelajaran yang menghasilkan CPMK. Seluruh capaian pembelajaran yang telah dirumuskan yang memperhatikan profil prodi ilmu komunikasi. Adapun capaian program tersebut yaitu pertama dari sikap. Di sini diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan perilaku yang didasari nilai-nilai keislaman, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, mahasiswa juga memiliki motivasi, sikap, dan perilaku sesuai dengan etika profesi dalam mengembangkan profesionalisme di bidang ilmu komunikasi. Lalu, mahasiswa juga diharapkan mampu memiliki profesionalisme di bidang public relation dan jurnalistik yang dapat diterapkan pada lembaga pemerintahan, swasta, maupun organisasi nirlaba. Serta mahasiswa diharapkan mampu mengabdikan keahliannya dan kemampuan yang dimiliki di bidang komunikasi kepada masyarakat. Sedangkan keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu memiliki keterampilan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan memahami efek sosial komunikasi yang ditimbulkan akibat memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan profesi maupun organisasi. Lalu, mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan bekerja pada era globalisasi dengan dukungan pengetahuan keterampilan teknologi komunikasi bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Sementara dari aspek pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu berpikir kreatif kritis terhadap pengembangan pengetahuan di bidang ilmu komunikasi. Selain itu juga mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, wawasan keterampilan, dasar ilmu komunikasi yang ditunjang oleh kemampuan negosiasi, wawancara, penanganan masalah komunikasi, serta membangun relasi sesuai di bidang profesi public relation maupun jurnalistik. Sedangkan
capaian pembelajaran untuk mata kuliah fotografi jurnalistik diharapkan mahasiswa mampu menyampaikan informasi melalui sebuah gambar atau foto. Lalu, mahasiswa mampu menguasai dan mengoperasionalkan kamera dengan baik dan benar. Selain itu juga, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar ilmu fotografi jurnalistik maupun PR. Dan yang tak kalah penting, mahasiswa juga mampu memahami teknik pengambilan gambar ditinjau dari sudut gambar maupun angle, komposisi, warna, frame, dan lain sebagainya. Selain itu juga, mahasiswa mampu mengetahui etika-etika menjadi seorang fotografer dan mampu membuat caption foto yang baik dan benar. Untuk mendukung pembelajaran di mata kuliah tersebut, saya menggunakan berbagai literatur modul pembelajaran. Selain itu juga ada jurnal penelitian yang relevan untuk mendukung aktivitas belajar. Ya, itulah model delivery yang saya lakukan dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa. Sementara pada aspek interaction, di sini saya akan menekankan kepada mahasiswa agar mahasiswa terlibat aktif sebagai subjek pembelajaran, sehingga mahasiswa mampu berpikir kritis, kreatif, maupun inovatif. Interaktif di sini yaitu dosen menjelaskan materi, lalu menyediakan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat dari mahasiswa. Selain itu juga ada diskusi. Saya menyediakan ruang diskusi kepada mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan, khususnya tentang dunia fotografi yang ada di media massa ataupun ada di sekitar kita saat ini. Selain itu juga tentang persoalan-persoalan lainnya di bidang ilmu fotografi. Yang terakhir yaitu memberikan tugas praktik kepada mahasiswa. Di sini mahasiswa diminta membuat sebuah karya foto jurnalistik yang bernilai berita dengan praktik langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung dan hasil tugas mahasiswa nantinya akan dibahas bersama-sama atau menjadi bahan diskusi untuk dibicarakan bersama-sama. Adapun perkuliahan yang saya lakukan yaitu dengan tatap muka langsung. Untuk mengumpulkan tugasnya, biasanya saya memanfaatkan platform Google Classroom. Itulah model aspek pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah fotografi jurnalistik dan PR. Selanjutnya, untuk aspek asesmen, ya, asesmen merupakan proses aspek penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa ya secara objektif dalam penerimaan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hasil asesmen yang saya lakukan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Adapun indikator penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa yaitu yang pertama adalah kehadiran atau partisipasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, yaitu sebesar 20%. Yang kedua adalah sikap. Nah, di sini adalah sikap mahasiswa tersebut dalam proses belajar mengajar, serta keaktifan mahasiswa dalam proses diskusi maupun belajar, yaitu ada 20%. Penilaian ketiga yaitu tugas praktek. Tugas-tugas karya mahasiswa di sini mendapatkan penilaian sebesar 20%. Sementara itu untuk UTS dan UAS ya akhir masing-masing juga mendapatkan persentasi sebesar 20%. Nah, demikianlah pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaksi, dan aspek asesmen. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan untuk materi kuliah fotografi jurnalistik dengan materi nilai-nilai foto berita. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat ya, alhamdulillah ya. Oke. Hari ini kita ngelanjutin materi yang kemarin tentang mata kuliah fotografi jurnalistik. Kalau kemarin kita sudah ngebahas tentang jenis-jenis foto. Nah, sekarang kita mau foto apa sih yang layak untuk diterbitkan di media massa. Jadi kita akan membahas tentang nilai-nilai foto atau kriteria foto jurnalistik. Ada beberapa jenis foto yang sekiranya layak untuk diterbitkan di media massa. Nah, pasti teman-teman akan berpikir seperti apa sih foto-foto yang
layak untuk diterbitkan di media massa. Oke, yang pertama adalah foto itu harus bernilai informatif. Nah, di sini foto mampu menjelaskan secara ringkas apa yang ingin disampaikan. Jadi meskipun tidak dibarengi dengan kata-kata, foto itu bisa menjelaskan apa sih peristiwa itu gitu. Kira-kira ini foto apa? Demo. Demo. Tapi nggak ada bacaan demo, kok teman-teman bisa tahu itu demo? Ya, rame-rame, rame-rame bisa aja lagi pesta. Tempatnya, oke. Terus apa lagi? Tempatnya. Terus apa lagi? Bajunya. Oke. Nah di sini foto itu mengandung nilai informasi. Informatif berarti informasi tersebut layak untuk dipublikasikan kepada halayak. Jadi ingin disampaikan segera terbaca tanpa harus dibebani dengan kata-kata yang panjang lebar. Jadi tanpa ada caption, foto itu bisa berbicara dengan sendirinya. Kebayang ya? Bisa ya? Yang pertama informatif, yang kedua adalah relevan. Nah, relevan di sini adalah isi yang dikandung harus sesuai, foto itu harus sesuai dengan isi berita. Ya, misalkan kalau seandainya foto banjir, berita tentang banjir berarti fotonya banjir, ya. Kalau seandainya foto beritanya tentang kecelakaan atau kemacetan berarti tentang kemacetan fotonya. Tidak melenceng dari tema atau isi tulisan. Nah, itu berarti relevan. Yang ketiga itu ada faktual. Faktual. Nah, fakta itu adalah salah satu dari syarat berita. Ya, berita itu harus fakta. Makanya kadang berpikir berita seperti apa sih? Karena di dasar-dasar jurnalistik pun mungkin teman-teman kemarin sudah dibahas. Salah satu syarat berita adalah faktual. Fakta itu subjek foto tidak diada-adakan, tapi memang apa adanya. Ya, memang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kalau seandainya orangnya kondisi sedang banjir atau tempatnya kumuh, ya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Faktual, ya, fakta. Lalu ada penting. Nah, penting di sini adalah informasi yang disampaikan untuk masyarakat banyak. Itu penting nggak sih? Kira-kira kalau Dias lagi bangun tidur, foto selfie dipublikasikan kepada media gitu, penting nggak? Enggak. Kenapa? Siapa bangun tidur? Oke. Tapi kalau seandainya presiden yang baru bangun tidur? Bisa tuh. Soalnya dia terpandang. Oke, karena dia orang terpandang, karena dia memiliki nama yang besar. Oke, di sini informasi yang disampaikan penting untuk masyarakat halayak. Ya, misalkan penting ya soal banjir, kebakaran, terus apa lagi? Kira-kira yang penting? Kira-kira yang penting apa lagi? Gempa bumi, tanah longsor, ya. Nah, seperti gunung meletus dan lain sebagainya. Hangat dan aktual. Sesuai dengan syarat sebuah berita, foto itu harus menyangkut kehangatan atau subjeknya bukan merupakan hal yang basi, jadi yang terbaru. Kira-kira kalau sekarang terbaru peristiwa apa sih? Yang terbaru berita-berita yang lagi ramai sekarang apa sih? Pemilu. Pemilu masih rangkaiannya banyak tuh. Yang terbaru debat capres. Apa? Nyari jawaban. Nyari jawaban. Oke, peristiwa debat capres. Nah, foto di kondisi debat capres itu menjadi yang terbaru atau yang terhangat. Jadi meskipun foto itu bagus, ya menarik, tapi kalau tidak segera dipublikasikan kepada halayak, nah itu nilai kehangatannya itu atau nilai kebaruannya itu akan luntur. Nah, bagaimana kalau seandainya berita itu atau foto itu masih terus dipublikasikan? Sepanjang berita itu masih menjadi perbincangan masyarakat luas, itu masih bisa dipublikasikan. Ya, misalkan pemilu kan rangkaiannya panjang tuh, udah setahun lalu, ya kan, sampai 14 Februari besok. Nah, itu berarti masih layak untuk dipublikasikan. Hangat atau aktual, tadi faktual dan aktual, berarti yang terbaru, ya, terbaru. Oke, atraktif, foto harus mampu tampil secara menggigit, mencekam, menampilkan tidak hambar, tapi secara hidup. Nah, jadi fotonya itu enggak sekedar apa ya, ekspresi orang itu harus muncul gitu ya, ekspresif. Terus kalau seandainya foto seseorang tokoh yang enggak hanya tegap lurus, tapi ada ekspresi wajahnya, ekspresi tangannya dan lain sebagainya. Ya, nah itu teman-teman nanti bisa ngambil gambar seperti itu. Lalu ada proximity atau kedekatan. Nah,
Kedekatan di sini kita bagi dua, kedekatan secara geografis dan kedekatan secara psikologis. Kalau geografis itu berarti tempat, ya. Nah, misalkan fotonya itu peristiwanya ada yang baru nih. Hari ini ada kemarin ada kecelakaan di Puncak, ya kan? Terus di hari yang sama misalkan ada kecelakaan di Bekasi. Nah, teman-teman sebagai warga Bekasi ingin tahu peristiwa yang mana dulu nih? Bekasi. Nah, itu karena kedekatan dengan pembaca, itu secara geografis. Kalau secara psikologis itu berarti kedekatan secara psikis. Misalkan perang di Gaza misalkan, umat muslim di Palestina. Nah, kita mungkin sama umat muslim merasa terenyuh ya dengan peristiwa yang dialami masyarakat di Gaza seperti itu. Jadi kedekatan, peristiwa yang memiliki kedekatan dengan para pembaca biasanya bersifat geografis maupun psikis atau emosional. Mau mahasiswa, kalau kemarin itu di Depok itu mahasiswa diperkosa dan dibunuh oleh pacarnya gitu. Mungkin teman-teman sebagai sesama mahasiswi, apalagi yang punya pasangan, punya pacar, merasa terenyuh kan? Wah, jangan-jangan, ya gitu ya Gi ya. Nah, oke. Lalu konflik. Nah, konflik peristiwa yang menghadirkan dua pihak yang saling berlawanan. Konflik selalu menarik untuk diberitakan. Konflik di sini baik secara individu maupun kelompok, atau individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Bahkan konflik pun kadang ada yang dibuat-buat gitu kan untuk menarik perhatian orang. Ya, bahasa kerennya sekarang menjadi gimmick gitu ya. Seolah-olah menjadi ada perseteruan di situ. Nah, konflik karena masyarakat kita kan masyarakat kepo gitu, pengen tahu apa sih? Ada apa sih gitu. Orang yang nggak konflik aja bisa dibikin jadi konflik di situ. Ya. Sampai sini aman ya, masih ya? Oke, sedikit lagi. Nah, ketenaran. Nah, tadi ketenaran. Kalau seandainya Dias tadi lagi makan di warteg, biasa aja gitu ya. Karena tiap hari dia makannya di warteg. Tapi kalau mungkin istri presiden yang makan di warteg, nah itu pasti akan jadi pemberitaan, perbincangan ya. Peristiwa yang menyangkut orang-orang atau benda atau tempat yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca. Rumusnya adalah big name is big news. Ya, semakin besar nama orang atau nama tempat itu, maka semakin besar juga nilai berita yang bisa disampaikan kepada halayak. Bayang ya, bahkan orang besar, orang tenar pun cuman ngomong apa aja bisa jadi berita. Ya kan? Bahkan mungkin misalkan Raffi Ahmad pakai sendal jepit aja diberitain. Ya, misalkan seperti itu. Atau siapa lagi yang tenar-tenar? Rafathar sakit panas misalkan. Kita aja sakit panas sampai menggigil, sampai mau pingsan aja dicuekin gitu. Dia baru panas sedikit aja langsung diberitain. Nah, itu kira-kira teman-teman ketenaran. Lalu ada yang tidak biasa. Nah, hal-hal tidak biasa. Peristiwa tidak biasa sangat jarang terjadi, tapi juga unik dan menarik. Jarang-jarang terjadi. Nah, itu menarik untuk diberitakan. Misalkan ada seorang raja belusukan misalkan, atau yang tidak biasa lah. Atau kalau ada bunga yang bunganya setahun sekali itu rafflesia, bunga bangkai. Nah, misalkan cuman bunga kayak gitu aja diberitakan karena jarang terjadi gitu ya, jarang terjadi atau tidak biasa kayak gitu. Ada lagi nggak contohnya kira-kira yang tidak biasa? Gerhana misalkan, ya kan, gerhana dan lain sebagainya. Oke, nah yang terakhir adalah menarik atau unik. Gambar yang dihasilkan mengundang keingintahuan pembaca atau masyarakat. Nah, di sini hal-hal yang menarik, hal-hal yang unik. Kadang orang berpikir, fotonya biasa aja, beritanya biasa aja, tapi kok diberitain? Karena di situ beritanya menarik atau unik. Misalkan ada orang menikah dua sekaligus gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Bisa ya? Oke, baik teman-teman, terima kasih waktunya.
besok kita praktik mencari foto yang bernilai berita. Oke, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.